Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Adelia Rosa, hadir. Kinanti. Hadir, Bu. Baiklah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari mengenai tulang dan sendi, yang dimana merupakan alat gerak pasif. Nah, anak-anak, ini merupakan gambar dari struktur otot yang dimana pada otot ini terdiri dari banyaknya miofibril. Nah, di dalam miofibril ini, otot ini dilapisi oleh epimysium yang bulat-bulat, gambar bulat-bulat lingkar melingkar seperti itu, merupakan fasciculus. Nah, fasciculus ini di dalamnya terdapat serat-serat otot. Fasciculus sendiri dilapisi oleh ataupun dibungkus oleh perimysium, sedangkan serat-serat otot tadi dibungkus oleh sarkolema. Cara kerja otot itu terdapat dua. Yang pertama itu berkontraksi ataupun memendek, dan yang berelaksasi ataupun memanjang. Nah, kemudian anak-anak, ini merupakan sifat-sifat otot yang terdiri dari 4 sifat. Yang pertama itu ada kontraktibilitas. Kontraktibilitas ini merupakan kemampuan otot yang berkontraksi ataupun memendek, di mana ini memungkinkan otot untuk melakukan gerakan yang memerlukan penarikan atau penekanan. Contohnya seperti mengangkat beban. Kemudian ada ekstensibilitas. Ekstensibilitas ini kemampuan otot untuk melakukan gerakan yang dimana kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Yang selanjutnya itu ada elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke posisi semula setelah berkontraksi atau berelaksasi tadi. Otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi, yang dimana memungkinkan otot ini melakukan gerakan berulang kali tanpa kelelahan. Terakhir ada iritabilitas. Iritabilitas ini merupakan kemampuan otot untuk merespon terhadap rangsangan atau stimulus, yang dimana dapat berkontraksi atau berelaksasi berdasarkan sinyal dari sel saraf yang mengirimkan impuls untuk melakukan gerakan. Nah, adapun otot ini dibedakan beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya terdiri dari dua, otot yang bekerja di bawah kesadaran, yang kedua itu otot yang bekerja di luar kesadaran. Adapun berdasarkan bentuk dan tempatnya, otot dibagi menjadi tiga, yaitu otot polos dan otot lurik serta otot jantung. Otot polos ini merupakan otot, otot polos berbentuk gelombang, memiliki satu epithel dan berada di tengah. Otot ini biasanya berada di usus, saluran kemih, pembuluh darah. Kemudian otot jantung ini berbentuk seperti silinder dan bercabang, memiliki banyak nukleus dan biasanya bekerja di bawah tidak kesadaran kita. Terakhir itu ada otot lurik. Otot lurik ini berbentuk silinder memanjang, memiliki banyak inti sel, memiliki garis terang gelap, yang dimana penyebab dari garis terang gelap ini adanya pita A dan pita I. Pita A ini mengakibatkan adanya gelap, dan pita I mengadakan adanya terang. Pita ini mengadakan adanya terang. Sistem kerjanya bekerja di bawah kesadaran, serta otot ini biasanya melekat pada tulang. Kemudian dari otot ataupun sistem rangka, sistem gerak kita ini memiliki beberapa gangguan, yaitu ada gangguan rickettsia, osteoporosis, fraktura atau pada tulang, ordosis, kifosis, dan skoliosis. Sebaiknya, basbal. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada rickettsia.
Rickettsia ini merupakan kekurangan vitamin D yang dimana menyebabkan tulang kaki kita ini dapat membengkok. Nah, penyembuhan ini bisa dilakukan dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D. Yang bagian osteoporosis ini terjadi karena kekurangan kalsium. Apabila kalian misalnya kekurangan kalsium, maka akan memungkinkan terjadinya gangguan osteoporosis. Ketiga itu ada fraktura atau patah tulang yang disebabkan biasanya adanya benturan keras pada tulang kita. Nah, bagian ordosis ini merupakan kondisi di mana tulang belakang kita memiliki kelengkungan berlebihan ke depan pada salah satu bagian. Contohnya seperti tulang pinggul. Kemudian kifosis, kondisi lengkungan berlebihan tulang belakang di daerah dada. Yang bagian skoliosis ini merupakan gangguan di mana kondisi tulang belakang kita ini melengkung ke samping secara abnormal seperti membentuk huruf S. Nah, ini anak-anak merupakan gambar dari kifosis, skoliosis, dan lordosis tadi. Nah, supaya kita tidak tidak mengalami gangguan-gangguan yang telah kita sebutkan tadi, berikut ini upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak tubuh kita. Yang pertama itu meningkatkan kandungan kalsium pada asupan makanan. Nah, makanlah makanan atau sayuran yang mengandung banyak kalsium seperti kedelai, susu, ikan salmon, dan brokoli, dan masih banyak lainnya. Kemudian itu kalian bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi, di mana sinar matahari pagi ini memiliki vitamin D yang penting dalam membantu penyerapan kalsium tadi dalam makanan, yang dimana sangat diperlukan untuk kesehatan tulang dan otot kita. Yang ketiga itu meningkatkan asupan vitamin D, seperti ikan salmon tadi yang Ibu sebutkan tadi, susu. Terakhir itu ada hindari duduk terlalu lama ataupun dalam posisi yang salah. Posisi yang salah ini, apabila kita duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama dengan postur yang tidak benar, maka dapat menyebabkan gangguan pada sendi dan otot. Nah, maka pastikanlah untuk kalian selalu menjaga postur tubuh yang baik dan beristirahat secara teratur. Nah, baiklah anak-anak, setelah Ibu membahas mengenai foto tadi, Ibu mengadakan kuis di mana seluruh peserta didik menjawab pertanyaan yang telah Ibu sediakan. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan pertama itu akan dijawab oleh siapa yang mau maju duluan? Saya, Bu. Nah, baiklah, untuk Adelia Rosa, ini merupakan pertanyaan untuk Adel. Silakan diamati dan dipahami terlebih dahulu sebelum menjawab. Baik, untuk Adelia Rosa, silakan dijawab. Baik, Bu. Untuk pertanyaan nomor 1, apa fungsi dari otot, yaitu digunakan sebagai alat gerak aktif dan sebagai tempat menyimpan energi. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana kita dapat bergerak? Otot dapat berkontraksi dan berelaksasi yang menyebabkan ukuran otot berubah, yaitu memanjang dan juga memendek. Dengan demikian, kita dapat melakukan gerakan. Sudah benar? Ya, benar, Bu. Ya, benar. Kita beri A+ untuk Adel. Nah, baiklah, untuk Kinanti silakan dipahami terlebih dahulu pertanyaannya sebelum menjawab. Baik, Bu. Untuk Kinanti, apakah sudah bisa menjawabnya? Bisa, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah penyebab
Riketsia. Penyebab riketsia karena kekurangan vitamin D. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri tulang penderita osteoporosis? Ciri-cirinya yaitu tulang rapuh dan mudah patah. Ya, untuk pertanyaan kita nanti juga benar. Penyebab dari riketsia ini biasanya kekurangan vitamin. Dan ciri-ciri dari tulang penderita osteoporosis ini kekurangan kalsium. Nah, jadi untuk agar kita terhindar dari osteoporosis ataupun riketsia dan berbagai gangguan lainnya, kita merawat diri kita seperti mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium, vitamin, juga bisa dilakukan dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Baiklah anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup, dapat kita simpulkan bahwa otot tadi merupakan alat gerak aktif, yaitu merupakan alat gerak aktif, Bu. ya alat gerak aktif, yaitu penggerak-penggerak bagian-bagian tubuh kita. Terus jenis-jenis otot ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuknya. Tadi ada 3 jenis. Apa saja tadi? Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung, Bu. Ya, benar. Nah, anak-anak, Ibu sudah membagikan soal untuk kalian dijawab lewat WA. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas soal-soal tadi yang telah Ibu kirim. Baiklah, itulah sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan ataupun kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.